permisi dulu ya. Aku sudah bicara kepada mereka. Ini tidak seburuk yang kau pikirkan. Mereka masih yakin dengan kita. Hanya saja aku tidak tahu apa yang direncanakan Fernando. Xian, aku mendapat informasi. Fernando sedang mengadakan pertemuan tertutup di lantai atas dengan tamu Afrika Utara dan Asia Tenggara. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Coba kau tenang sedikit, jangan gugup begitu. Tenang, aku tenang. Oh iya, apa aku bisa berdansa denganmu? Aku bisa mengajarimu. Tenang saja, ayo lakukan. Lihat ini, gerakan kaki kananmu, kemudian gerakan kaki kirimu. Baiklah. Aku juga seorang pemula. Hati-hati! Xiaoyu, kau tidak apa-apa? Paman akan membawamu ke dokter. Bertahanlah sebentar lagi, ya. Kepala kampung, tolong tarik. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, hadirin terhormat, ini merupakan kehormatan bagi atas kehadiran Anda malam ini. Selama ratusan tahun keluarga Fernando hanya akan berteman dengan orang yang layak dipercayai, sehingga kita memiliki Yang Group untuk menjadi partner di Asia. Seseorang pernah bertanya padaku, mengapa aku tidak bekerja sama dengan Yichu Group? Baiklah, sekarang kita lihat berita, dan ini adalah berita terbaru yang aku terima. Orang tua licik. Tenang saja. Menurut investigasi kami, kebanyakan pemasok perusahaan ini adalah perusahaan pedesaan yang memproduksi produk palsu. Dan mereka menghadapi krisis kredibilitas di Tiongkok. Dan aku yakin hal ini bukanlah suatu kebetulan. Penilaianmu salah. Tuan Fernando, berita-berita ini semuanya bohong. Wow. Menurut berita dan informasi, wanita ini adalah mewakili Yichu Group. Betul atau tidak? Kapan barang kalian dikirim di sini? Dengar-dengar kapalnya tenggelam di laut. Halo Tuan, kapal kami tidak tenggelam di laut, hanya menghadapi hujan badai, dan kami juga sedang berusaha menghubungi mereka. Di saat yang bersamaan di Tiongkok, kami juga sedang menghadapi badai rumor. Sebenarnya di Tiongkok, banyak sekali merek-merek terkenal yang diproduksi oleh perusahaan pedesaan. Jadi tolong Tuan Fernando, jangan mendistorsi atau mengelirukan konsep. Hei, itu barangmu terjatuh. Pekerja kami di perusahaan semuanya orang yang terampil. Barang-barang yang kami sumbangkan semuanya tiba di tempat yang paling membutuhkan. Dan sampai hari ini, manajer kami Tuan Wangsu, dia masih bekerja di daerah bencana sebagai relawan. Di mana Tuan Leon? Malam ini aku ingin memberitahu kepada kalian semua bahwa perjanjian dengan kalian adalah palsu. Menurut informasi yang aku terima, dia tidak menandatangani kontrak, kecuali Yichu Group. Ya. Sebagai orang Tiongkok di sini, aku bisa membuktikan Tuan Leon tidak hanya bekerja sama dengan Yichu Group, dia juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan komersial lainnya. Perusahaan mana saja? Apa aku tidak salah dengar? Tuan Fernando, ini adalah rahasia perdagangan. Mana mungkin kami berbagi informasi dengan... Kami telah menerima masukan dari para pelanggan yang bilang kalau desain Yang Group itu sangat modis dan sangat unik. Dan mereka berasal dari Shanghai. Nah, sebaliknya,
desain Yichu Group itu sendiri sangat buruk. Oh. Boleh aku bertanya, apa kau melihatnya? Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kalung yang aku pakai hari ini adalah produk baru dari grup Yichu. Jadi aku persilahkan kalian melihatnya dan katakan apa ada yang buruk dari kalung ini. Tuan Fernando, kau telah berprasangka buruk kepada produk kami. Nona, aku tidak bisa mengatakan apa-apa di depanmu. Tapi, bolehkah aku memintamu untuk berdansa denganku? Aku minta maaf atas ketidaksopanan dan kekasaran aku tadi. Panasnya sudah turun. Kau membuatku terkejut. Aku tidak menyangka kau bisa berdansa. Ya, lumayan lah. Tapi kenapa kau begitu jelas dengan masalahnya Fernando? Aku saja tidak tahu kalau keluarganya itu tidak harmonis. Ini kebohongan terbesar yang pernah aku katakan dalam hidupku. Ketika kau bilang kau juga mewakili perusahaan lain, aku sangat terkejut. Berada di dekat orang baik membuat kita jadi lebih baik. Tapi berada di dekat orang jahat bisa membuat kita lebih jahat lagi. Ya. Aku sudah belajar hal buruk darimu. Ada satu yang aku tidak mengerti. Fernando tidak melakukan apa-apa selain mempermalukan kita. Kalau begitu apa tujuan dari pesta hari ini? Keangkuhan mungkin? Bukan hanya keangkuhan. Jika sasarannya bukan kita, berarti sasarannya adalah dua tamu itu. Maksudmu dia ingin menunjukkan kekuatannya kepada dua orang itu? Bukannya kau pernah bertemu dengan mereka? Apa kau masih ingat wajahnya? Ya mungkin masih ingat. Sepertinya aku pernah bertemu mereka di suatu tempat. Benarkah? Bagus kalau begitu, kita pasti mengetahuinya. Halo? Hai Ibu Angkat, barang-barang kita sudah sampai mana? Untuk sementara masih belum ada berita tentang barang itu ya, Nien. Bagaimana dengan pesta koktail semalam? Fernando, dia membongkar semua skandal domestik kita di depan para distributor. Tidak mungkin orang asing bisa menggunakan trik yang sangat kotor untuk mencemarkan nama baik kita. Dia juga mengundang dua tamu rahasia. Aku baru dapat informasi tentang kedua orang itu. Tolong periksa emailmu. Tunggu ya.
Yang satu distributor hardware terbesar di Asia Tenggara dan satu lagi distributor barang keperluan sehari-hari di Afrika Utara. Apa pandanganmu? Setelah bicara dengan Leon, Fernando mungkin mau menghentikan kerjasama dengan Yang Group dan mencari pemasok baru. Rasanya aku harus tinggal di sini lebih lama lagi dan mengunjungi berbagai pasar bersama Leon. Tujuannya untuk memperkuat jaringan penjualan kami. Baiklah, kabar ibu terus ya. Terima kasih banyak ya, Nian. Sama-sama. Baik, sampai nanti. Kenapa menatapku seperti itu? Apa kalung itu hadiah pemberian dari dia? Maafkan aku cuma penasaran saja. Karena aku juga akan memberikan satu hadiah untukmu sebagai tanda terima kasihku. Terima kasih atas kerja kerasmu beberapa hari ini. Dan terima kasih atas kebohongan pertamamu demi aku. Selamat malam. Manajer Lu, kita pijat berapa lama? Pijat sampai aku tertidur. Saluran primer dan kolateral Anda terhalang, jadi Anda tidak bisa tidur. Aku punya insomnia. Aku tidak bisa tidur. Walaupun tertidur aku mimpi buruk. Xiao, aku selalu memimpikan seseorang di malam hari. Aku bahkan manggil namanya dalam mimpi. Kenapa bisa begitu ya? Mimpi adalah refleksi dari pikiran Anda. Mungkin Anda selalu memikirkannya di siang hari. Ayah, aku ingin bicara hal penting dengan Ayah. Soal apa? Kenapa ibu tidak mengizinkan kakek tinggal dengan kita? Bahkan untuk bertemu juga tidak boleh. Apa yang ibu mau katakan tentang hal ini? Ibu bilang kakek bukan orang baik. Dia itu seorang pembohong dan juga jahat. Ini memang dulu kakekmu pernah berbohong padanya. Tapi kalian juga suka bohong padaku. Kami bohong apa? Ibu janji akan membawaku ke Disneyland. Kau juga janji untuk membawaku ke NASA. Tapi setelah aku mencari tahu di internet tentang NASA, kita tidak berkualifikasi ke sana. Kenapa tidak berkualifikasi untuk Lhasa? Bukankah itu di Tibet? NASA, bukan Lhasa. Bisa. Kau pasti bisa. Karena kau adalah kakekku. Kenapa minum banyak alkohol lagi? Kau sudah makan atau belum? Takwang? Sebaiknya kau pergi kerja daripada cuma tidur saja seharian. Atau sebaiknya kau bantu ayahku.
Takuan, aku bilang padamu, kau jangan seperti ini terus. Kau dengar aku atau tidak? Meninggalkan dan tidak mempedulikan ayah kandungnya. Dalam satu rumor, ini menyebabkan banyak kritikan. Nona Luo Yichu juga menolak beberapa wawancara. Dan hari ini, akhirnya orang tuanya hadir di sini. Ciago, aku tidak dengar. Sinyalnya jelek, aku di lift tadi. Kak, cepat nonton TV. Ada apa? Sekarang berita negatif tersebar kemana-mana. Semua situasi sangat tidak menguntungkan bagi Yichu Group kita. Ada apa? Aku ayah Luo Yichu. Telepon mereka. Cepat telepon stasiun TV itu. Baiknya ya, aku akan segera memberitahu mereka untuk menghentikan penyiarannya. Semua rumor telah menunjukkan kepada anakku belakangan ini. Aku juga telah menyembunyikan diri. Aku takut untuk bertemu dengan kalian. Karena aku malu. Ketika dia masih berumur 10 tahun, aku menjualnya kepada pedagang manusia. Pada waktu dia mengalami kesulitan, aku mengambil uangnya. Aku adalah ayah yang paling brengsek. Aku malu. Aku dulu adalah seorang pejudi. Ketika seorang pejudi sedang berjudi, dia seperti orang kesurupan dan tidak mengenal keluarganya lagi. Jadi kalian semua sudah salah. Kalian kira dia memperlakukanku dengan buruk. Itu karena dia memaafkan ayahnya berulang kali. Penderitaan yang dialaminya sangat mendalam. Dia bisa mencapai prestasinya sampai tingkatan ini sekarang karena keberanian dan kerja kerasnya. Tidak mudah untuk mencapai prestasi seperti ini. Jadi, tidak seharusnya dia disalahkan. Seharusnya aku sebagai ayah dia yang patut disalahkan. Yejo, ayah adalah orang yang paling brengsek. Ayah adalah orang yang paling brengsek. Kakekmu orang jahat ya? Itu tidak benar. Dia adalah pahlawanku. Oh. Dia juga teman baikku. Yejo, pada waktu itu ayah benar-benar tidak tahu bahwa mereka adalah pedagang manusia. Mereka bilang mereka datang untuk menjemput pengantin wanita. Setelah kau pergi, ayah langsung menyesalinya. Yejo, ayah benar-benar tidak ada pilihan lain. Para kreditur mengejar sampai rumah. Dan mereka meminta ayah untuk menyalahkanmu, untuk membayar hutang. Ayah tidak kuasa. Kamu juga sudah dewasa. Ayah benar-benar takut, Cicu. Mereka akan berbuat apa kepadamu? Beberapa kali aku berpikir untuk bunuh diri. Cicu, maafkanlah ayah ini, Cicu. Komisaris Chen, barang-barang kita sudah tiba di pelabuhan. Kita... Kadang-kadang, aku sangat mengagumimu. Kau tidak pernah tahu siapa ayah kandungmu. Bagaimana tampangnya. Dan tinggal di mana dia. Jadi kau bisa menganggap kalau orang itu tidak pernah ada. Aku juga ingin seperti itu. Aku tidak apa-apa. Xiaosu, kapal kita sudah melewati badai.
Kenapa bangun anak kecil? Kamu sudah sembuh ya? Dasar anak nakal. Lihat apa kamu? Masih menghindar? Semakin kamu menghindar, semakin aku oleskan. Ayo. Dasar anak nakal. Mau kemana kamu? Hah? Sekarang tidak bisa lari. Hah? Ayo cepat lari. Ayo, terus. Nona Xiuyan telah mempercayakan semuanya padaku. Lihat ini. Dan itu adalah investasi yang kami miliki. Ibu, mau tanya apa lagi? Coba kau tanya padanya. Apa dia ke Yui untuk mencari ibu? Ibu, harusnya ibu memaafkan kakek. Saat dia mengambil uang ibu, dia juga tidak peduli pada ibu. Ibu? Tanya padanya. Jangan percaya padanya. Mati kan? Ibu. Pak Direktur Pabrik. Jangan panggil aku Direktur Pabrik. Seharusnya aku yang memanggilmu Direktur Pabrik, Jiang. Kami baru membicarakanmu beberapa hari yang lalu. Kau sebaiknya tidak usah basa-basi. Katakan saja, apa yang terjadi dengan pabrik? Aku takut memberitahukanmu. Tapi kau harus memberitahuku. Jadi kau sudah mendengar berita itu kan? Sudah. Semuanya lancar. Dalam beberapa tahun terakhir, menurut berita, pabrik kita reformasi, inovasi, dan mengeluarkan produk baru. Bagaimana mungkin kita bangkrut dalam semalam dan kau tidak memberitahuku?
Aku malu menemuimu. Manajer Yang sedang bersaing harga denganmu di Eropa. Kita bersaing harga, tapi apa hubungannya dengan pabrik kita? Sebelumnya dia meminta kita untuk menurunkan biaya dan menghentikan produk baru yang dikembangkan. Akhirnya, pasar domestik kita direbut orang lain. Aku juga mendengar manajer Yang berencana untuk menutup beberapa pabrik. Kau seharusnya langsung menelponku. Aku tahu kau dan manajer Yang adalah pesaing. Kalian pasti memiliki pandangan sendiri. Aku tidak mau mengganggu. Halo, Yang Sui. Ini aku Chen Xianghang. Ada apa menelponku? Aku mau tanya. Apa kau bersiap-siap untuk menurunkan harga lagi? Sebenarnya apa tujuanmu? Mengalahkan Yichu Group dan mendapatkan pasar. Hei, apa kau benar-benar butuh pasar? Di mana IQ-mu sekarang? Tuan Fernando sudah mendapatkan 2 distributor besar di Asia Tenggara dan Afrika Utara. Untuk apa kau beritahu ini? Tentu untuk kebaikanmu. Aku tidak ingin Yang Group menjadi pecundang. Dan aku juga tidak mau melihat kalau Yichu Group akan menjadi umpan meriam dan menghilang tanpa ada alasan sedikit pun. Oh ya, aku mau bilang padamu, jangan teruskan persaingan internal lagi, oke? Begini saja, sebaiknya kita adakan pertemuan, lalu kita bicarakan dengan jelas. Bagaimana, kau mau? Sekarang aku di lantai bawah. Apa? Kau bilang apa? Apa kau merasa terkejut? Aku juga merasa terkejut. Belakangan ini aku tidak bisa tidur. Aku punya banyak kekhawatiran. Asistenku bilang beberapa hari ini kau sibuk sampai malam di perusahaan. Jadi, aku datang untuk melihat. Aku di bawah sedang melihat jendelamu dengan lampu yang masih dinyalakan. Aku melakukannya seperti orang bodoh. Mari silakan. Ini merupakan kunjungan pertamaku di kantormu. Kantor yang bagus dan sangat mewah. Tentu tidak kalau dibandingkan denganmu. Aku tidak minum teh. Kopi? Jika Yichu tahu Fernando tidak akan bekerja sama denganku dan memilih partner lain, aku yakin dia akan tertawa dalam tidurnya. Aku bilang iya. Setidaknya kan kau ini adalah komisaris Yang Group. Kenapa kau menyimpan dendam atas hal-hal kecil itu? Kenapa diam? Perusahaan mendesakku membuka rapat dewan untuk meninjau perdagangan kami di Eropa. Dan Fernando mendesakku untuk menurunkan harga lagi. Sudah beberapa malam ini aku tidak bisa tidur. Tidak mau tambah gula kan? Ternyata kau masih ingat kesukaanku ya. Jujur saja, kau seharusnya tidak memberitahuku mengenai situasi rapat Dewan Grup kalian. Aku berani mengatakannya padamu. Aku harap aku bisa mengatakan segala sesuatu yang aku alami padamu. Terkadang saat aku merasa tidak sanggup menanggungnya, aku harap kau bisa di sampingku.
aku akan menuangkan segelas air. Chen Chianghe, aku tidak sanggup menanggungnya lagi. Sudah kuduga. Dari kemarin aku sudah ingin bicara denganmu. Takut tidak sempat lagi kalau kita tidak membicarakannya. Apa situasi sekarang ini seperti merebut pasar? Sebenarnya sekarang ini kita saling membunuh. Bisa dikatakan begitu. Semua produk kita, baik Yichu Group maupun Yang Group, sekali dikirim ke Eropa, pasti akan sangat laku. Dan harga kita tidak boleh begitu rendah. Tidak boleh sedikit pun. Tapi kalau kita terus bersaing, kita berdua akan menjadi pecundang. Dan hanya Tuan Fernando yang akan menjadi pemenangnya. Apa kau berharap hal ini yang akan terjadi? Dia rubah tua yang licik. Kalau begitu, aku harus bagaimana? Yichu Group tidak ingin menurunkan harga lagi. Tapi aku juga berharap Yang Group juga bisa mempertahankan hargamu di batas normal, itu saja. Kemudian, kita berdua kehilangan pasar dan menyerahkan pasar Eropa ke distributor lain. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Apa kau pernah mempertimbangkan hal itu? Siapa yang bisa kalahkan kita? Aku bicara serius. Ini adalah fakta. Tapi kita membutuhkan sistem penempatan harga yang seragam, benar kan? Beberapa tahun sudah berlalu. Kau masih suka bermimpi. Kenapa kau mengira ini adalah mimpi? Usaha patunganmu dengan orang Jerman bukanlah kesepakatan yang bagus. Toko yang kau buka juga tidak bisa diandalkan. Bagaimana mereka memposisikan produk kita? Tingkat rendah dan sedang. Jangan salahkan aku untuk tidak memperingatkanmu. Aku hanya takut kita akan kehilangan pangkalan kita sendiri. Kenapa aku tidak mempercayainya ya? Yang Sui, aku sudah mulai berbisnis dari awal bahkan sampai sekarang. Tidak bisa dikatakan bisnisku sukses. Tapi kau tahu kan yang aku andalkan adalah melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukan orang. Benar kan? Jangan bergerak. Memangnya kenapa? Wajahmu mengingatkanku. Wajahmu sekarang tiba-tiba saja mengingatkanku betapa bodohnya dirimu. Saat kau minta bantuan padaku. Kau hati-hati kalau bicara denganku ya. Kau tidak seharusnya bicara seperti itu padaku. Chen Chianghe, bisa duduk lebih dekat denganku. Kita sedang membicarakan pekerjaan. Tapi aku ingin berbagi kata-kata hatiku denganmu. Oke, baiklah, katakan. Jika saat itu tidak ada Lu Yichu, apa kau jatuh cinta padaku? Selama kita bekerja, apa kau tidak ada perasaan apapun terhadapku? Tidak ada sama sekali. Ini kan sudah bertahun-tahun berlalu. Kenapa kau masih berbelit dengan masalah ini juga? Ada apa denganmu? Aku harus menunjukkan padamu volume penjualan dan penawaran harga. Aku tebak kau pasti akan tidur lebih nyenyak setelah kau melihat data ini. Gadis itu punya idenya sendiri. Dia sangat pintar, tapi kadang-kadang sedikit arogan. Tapi aku rasa arogan seperti itu
cukup imut buatku. Pada suatu hari, aku berlari bersamanya. Kami berdua bergandengan tangan, berjalan di sepanjang rel kereta api. Telapak tangannya berkeringat. Dia tidak tanya kemana. Dan aku menatapnya kembali. Lalu dia juga menatapku. Aku tidak akan lupa pada matanya. Penuh dengan kepercayaan diri. Waktu itu, aku bersumpah. Aku akan terus menggandeng tangannya. Dalam hatiku aku berjanji akan terus menggandengnya. Paman sudah mengatakan banyak kata-kata kepadamu. Itu suara hati Paman. Padahal selama ini aku tidak pernah cerita pada siapapun. Walaupun kamu tidak mendengar. Tapi akhirnya aku bisa berbagi rahasia. Halo, Ciyuan? Halo, kau di mana? Bagaimana kabarmu belakangan ini? Aku dengar dari ibu angkat kau belum pulang. Aku sudah menelpon beberapa kali. Halo? Ciyuan? Halo? Sebentar. Salinlah, aku ingin mengajakmu ke tempat yang bagus. Tempat apa? Ayo cepat, aku menunggu di sini. Sudah malam begini mau bicara dengan siapa? Saat yang paling sibuk di kota adalah tengah malam. Menurutmu, di mana tempat yang paling menarik? Aku tidak mau ke tempat seperti itu. Cepatlah, aku menunggu di lobi ya. Ayo! Pasang lagi. Saat ini. Kau lihat kan, aku beruntung. Ya. Terima Silakan. kasih. Pasang. Ya, nah ini dia nih. Nomor 2. Pasang ini ya. Lumayan besar. Ya. Ya, Putar lagi. nah ini dia. Siapa yang minum kopi? Yang Sue. Dia datang semalam. Tebakanku ternyata benar. Mereka sekarang seluruh Yang Group dibajak oleh Tuan Fernando. Jadi sekarang mereka sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan aku menawarkan solusi padanya. Hei, jangan dibuka. Hei,
sangat dingin. Kau ingin bicara apa? Katakan saja. Aku bilang padanya, perusahaan dia dan perusahaan kita akan mengalami kerugian yang sangat besar kalau terus saja bersaing seperti ini. Jadi aku mengajaknya Ada tempat untuk tidur baru bekerja ya di sama. kantormu? Aku baru tahu. Kalau kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jangan seperti membawa senapan. Kau boleh-boleh saja curiga padaku kalau aku sembunyikan sesuatu. Tapi apa yang sudah aku sembunyikan? Apa dia setuju dengan solusimu itu? Dia pergi tanpa bicara apa-apa. Tidak masalah dia setuju atau tidak. Tapi yang jelas, aku tidak akan pernah setuju.